Om Swastiastu. Kembali lagi berjumpa di pelajaran pendidikan agama Hindu di pertemuan kedua materi hukum karma. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo Gopin, pimpin doa, ayo. Semuanya siap-siap ya sikapnya. Ayo Gopin, pimpin. Om Gurur Brahma Gurur Wisnu Gurur Dewa Maheswara Gurur Saksat Param Brahma Tasmai Sri Gurave Namaha. Om. Selesai. Terima kasih Gopin sudah memimpin doa sebelum mulai pembelajaran. Sebelumnya Bapak absen terlebih dahulu. Ini masuk semua? Ada yang sakit nggak ini? Enggak. Jadi tolong jaga kesehatannya anak-anak ya. Karena kondisi sekarang kita dalam kondisi pancaroba, banyak yang sakit. Jadi masih lanjut ke pertemuan kedua tentang hukum karma pala. Bapak mau tanya terlebih dahulu. Materi pertemuan kemarin. Pertemuan pertama kemarin. Ada yang masih ingat apa aja kemarin materinya? Penelitian karma pala, iya, yang terus apa lagi? Jenis-jenis karma pala. Kemarin pengertian karma pala apa coba? Hukum karma pala, hukum apa? Sebab? Ya, hukum sebab akibat. Pinter Jessica. Terus bagian-bagiannya. Karma pala kemarin ada berapa bagiannya? 3. Apa saja yang pertama? Sancita karma pala. Yang kedua, prarabdha karma pala. Yang ketiga, kriyamana karma pala. Jadi terima kasih. Ternyata anak-anak masih ingat materi yang kemarin. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Masih lanjutan dari materi yang kemarin ya. Kita buka dulu. Om Swastiastu, kita lanjut. Hukum karma pala. Di mana tujuan pembelajaran kita kali ini ada 3. Yang pertama, kalian dapat mengungkapkan akibat karma pala dengan tepat. Akibatnya seperti apa karma pala? Yang kedua, menyebutkan ciri-ciri surga ciuta dan neraka ciuta dengan tepat. Yang ketiga, menyebutkan contoh-contoh kelahiran surga ciuta dan neraka ciuta dalam masyarakat dengan benar. Jadi nanti kita ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Nah, kegiatan pembelajaran apa yang akan kita lakukan hari ini? Di mana pada pembelajaran kali ini kita akan ada memperhatikan video seperti kemarin. Kemudian kalian Bapak ajak untuk menganalisis sebuah gambar-gambar yang menunjukkan seseorang itu kondisi fisiknya seperti apa, yang masuk dalam surga ciuta atau neraka ciuta. Kemudian kalian diskusikan, setelah diskusikan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi. Itu kegiatan kita. Terus kemudian penilaiannya, Bapak ingatkan sekali lagi, kalian harus bisa aktif karena nanti Bapak kasih hadiah. Kemarin ada yang request kan? Jadi nanti siapa yang aktif, siapa yang bisa maju ke depan menyampaikan kesimpulan, nih Bapak siapkan hadiah buat kalian. Paham anak-anak? Nah, jadi penilaian pada kegiatan pembelajaran kita nanti ada pemilihan individu, di mana penilaiannya itu kalian diajak Bapak analisis kegiatan kalian selama pembelajaran
siapa yang aktif, siapa yang pasif, nanti Bapak nilai. Penilaian sikap juga kalian, bagaimana selama kegiatan pembelajaran nanti Bapak nilai. Kemudian penilaian pengetahuan, nanti Bapak kasih soal kalian untuk mengerjakan soal tentang 3 tujuan pembelajaran ini. Kemudian hasil diskusi kalian nanti juga Bapak nilai. Ya, itu untuk kegiatan penilaian kita. Nah, sudah siap anak-anak? Sudah. Coba Bapak lihat dulu. Sudah ada buku sama pena belum di meja kalian? Coba Bapak lihat. Indah udah siap? Ilo? Oke, udah siap. Jessica, mana bukunya Jessica? Oke. Gopin? Siap. Radit, mana bukumu? Nah, Ilo? Ella? Maksudnya Ella. Ya, Ella, Epa, Ilo hampir sama Bapak. Ella udah siap? Epa udah siap? Indah udah siap. Baik. Kita bisa lanjut ya kegiatan pembelajaran kita. Siap? Ya. Oke, jangan lupa nanti kita ada kan beberapa gambar ini. Sama, perhatikan. Nah, siapa ini? Ada yang tahu siapa? Siapa? G cantik. Namanya juga udah G. G artinya apa? Cantik, artinya G cantik, berarti cantik gitu. G itu kan bahasa Bali untuk gadis cantik. Coba perhatikan. Ada yang mau jadi seperti ini? Saya. Wah, Jessica mau. Gopin, ada kamu ini. Nggak boleh kamu. Kamu tuh kan laki-laki, bukan perempuan. Jadi, ya betul. Ada yang tahu gak cantik ini kegiatannya sehariannya sebagai siapa? Model. Ya betul. Siapa lagi yang konten kreator YouTube? Siapa yang sering nonton? Weh. Tentang apa biasanya konten kreatornya? Kejahitan. Ada yang udah bisa? Bisa canang? Bisa. Bagus. Jadi seorang wanita Hindu, wanita Bali harus bisa canang. Ya, bisa semua di sini. Bisa. Sering bantu di rumah. Pasti enggak. Kalau yang laki-laki nggak yakin Bapak. Gopin sama Radit ini. Ngapa? Kalau orang tuanya bikin canang, Gopin ngapain? Kalau ibumu bikin canang, kamu ngapain? Main HP, nggak bantu orang tua kamu. Yuk lanjut yuk. Siapa ini? Udah jelas ya, Dek Uli. Siapa Dek Uli? Ayo, siapa yang tahu? Penyanyi. Cantik nggak? Cantik. Ada yang mau jadi penyanyi nggak, Dek Uli? Ngapa nggak mau? Ya. Jadi Dek Uli itu udah cantik, suaranya bagus, ya, cantik ya. Ya, lanjut lagi. Ya, lanjut. Siapa ini? Pacar, suami, mantan, abang. Kira-kira siapa ini? Verrell Bramasta. Coba lihat. Ganteng lah. Wes, gayanya. Gopin bisa kayak itu nggak, Pin? Gopin. Gayanya kayak gitu coba. Oh. Gopin mau jadi seperti ini nggak? Mau nggak? Mau ganteng kayak gini nggak? Mau lah. Siapa coba wanita yang tidak tergila-gila dengan dia? Verrell Bramasta. Pekerjaan beliau apa coba? Apa? Aktor. Konten kreator. Bagus. Model ya pasti. Basicnya seorang model satu harus apa? Ganteng. Ganteng, tampan, tinggi. Ya, yang kedua siapa ini? Abang. Siapa ini? Rizky Febian. Anaknya siapa? Sule. Kerjaannya apa? Penyanyi. Salah satu lagunya apa coba? Lah. Ilo bisa nih, Ilo ini. Sering ini kayaknya sering nyanyi nih. Aku lagunya nggak tahu. Yang gimana?
Nah, biasanya di TikTok sering kan? Yang gimana yang di TikTok, yang rapnya? Oh iya, bagus. Dia penyanyi, ganteng. Adiknya apa lagi Pak? Siapa? Adiknya Ijan. lebih ganteng. Lebih ganteng. Ijan, sayang bapak nggak ada fotonya ya. Lebih ganteng ya? Iya. Oh, ada yang mau jadi pacarnya? Ijan. Lanjut lagi yuk, lanjut lagi lah. Nanti nggak selesai kita. Iya, Pak, besok-besok ini. Oh, oke, lanjut ya. Oh, Mbak saya. Mbak saya. Itu tante saya itu. Tante. Mama saya. Mama. Kalau itu mamanya Jessica, kira-kira kalian lihat sama nggak mukanya? Enggak, sama. Sama apanya? Tuh. Siapa nih? Jennie Blackpink. Blackpink udah jelas, berarti beliau profesinya sebagai penyanyi. K-pop. Artis K-pop idol. Siapa mau Indah? Iya anak bapak, cantik nggak? Cantik banget. Ada yang mau punya adik kayak mau Indah? Gopin adiknya cewek. Radit belum punya adik cewek ini. Mau punya adik cewek kayak mau Indah? Mau. Oke lah, lanjut lah. Nah, coba perhatikan. Nah, yang ini. Ini gambar siapa nih? Orang buta. Ini orang cacat, nggak punya kaki. Tantangan yang ini apa? Pengemis. Pejabat yang jadi pengemis. Iya kan? Coba lihat. Good look ya papi. Yang ini? Pengemis, udah jelas. Nah, coba perhatikan lagi. Kita berpikir sekarang. Perhatikan gambar tadi. Coba perhatikan dari semua orang tersebut pasti ada yang memiliki rupa tampan, cantik, memiliki banyak harta, namun juga ada yang kurang beruntung, memiliki rupa yang kurang tampan, hidupnya berkekurangan dan memiliki anggota badan yang kurang lengkap. Ada yang nggak punya tangan ya, ada yang berkekurangan, dia pengemis tadi. Kira-kira menurut kalian apa yang menyebabkan orang-orang tersebut berbeda? Apanya? Fisiknya, nasibnya ya. Nasibnya. Jadi ternyata nasib itu menentukan kehidupan kita sekarang. Jadi nasib itu ditentukan karena karma kita terdahulu. Seperti kemarin apa? Sancita, karma pala. Jadi karma kita terdahulu berpengaruh terhadap kehidupan kita sekarang. Nah, untuk lebih jelasnya tentang ini, nanti Bapak minta kalian untuk memperhatikan sebuah video, kemudian Bapak akan meminta kalian untuk mengerjakan tugas di LKPD berkaitan dengan surga juta. Jadi ternyata tadi orang yang ganteng, cantik itu ternyata kelahirannya dari surga. Nah, seperti apa? Kenapa? Jelek. Nah, terus tadi ada yang cacat, ada yang buta, ada yang miskin, itu ternyata kelahiran dari neraka. Jadi seperti apa kelahiran surga dan neraka? Ya, kita perhatikan video dulu ya. Setelah itu Bapak minta kalian mengerjakan LKPD. Jadi LKPD-nya sudah Bapak bagi. LKPD-nya tadi. Jadi ini, jadi dalam LKPD nanti Bapak minta kalian untuk menganalisis beberapa gambar. Ya, kelompoknya nanti Bapak bagi. Gopin, Jessica dan Ilo satu kelompok satu. Radit, oh ya Radit berempat ya. Ella, Eva dan Indah kelompok 2. Jadi silakan kalian tonton video ini. Nah, video ini untuk menjawab soal yang ada di LKPD ya. Silakan tonton. Nanti dulu Bapak klik dulu videonya mana. Siap?
Surga digambarkan sebagai tempat yang Nah, bahagia dan merupakan tempat persembahan para perhatikan ya. neraka digambarkan sebagai tempat yang penuh kesengsaraan dan penderitaan. Sedangkan moksa merupakan tujuan tertinggi umat Hindu. Moksa artinya bebas dari keterikatan benda-benda jauh Ingat selama pembelajaran Bapak nilai kalian ya. dalam artian Atma tidak mengalami proses kelahiran dan kematian lagi. Dan Atma tidak lagi menuju surga ataupun neraka, melainkan bersatu kembali dengan Sang Yang Widi atau Brahman. Jika seseorang mampu mencapai moksa, maka akan terbebas dari Punarbawa atau kelahiran kembali. Punarbawa ditentukan dari karma yang pernah kita lakukan. Kelahiran manusia di dunia ini berbeda-beda. Nah, ini tadi. Bekas perbuatan atau karena wasana di kehidupan sebelumnya. Bekas perbuatan di masa lalu menyebabkan manusia bisa dilahirkan dari surga atau neraka. Seseorang yang terlahir dari surga disebut surga Ciuta. Surga Ciuta ya. Orang yang terlahir dari neraka Disebut dengan menurut Lokacara, manusia yang dilahirkan dari surga Ciuta memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki sikap tak tegar. Yang kedua, memiliki hati yang suci. Yang ketiga, memiliki sikap bijaksana, murah hati, tenang, lemah lembut, berbudi luhur, tidak iri hati, tidak sombong, dan penyabar. Dan yang keempat, juga upacara dan seragama. Orang yang terlahir dari surga adalah hidupnya menjalankan dharma seperti menghargai sama makhluk, berbuat kebajikan, suka menolong, belas kasih, dan selalu rajin sembahyang. Sekarang kita akan membahas neraka Ciuta. nih neraka Ciuta. Neraka Ciuta artinya orang yang terlahir dari neraka. Orang yang terlahir dari neraka karena dalam kehidupan masa lalunya selalu melakukan perbuatan buruk atau agama. Contohnya seperti suka berbohong, Ada yang suka berbohong, suka mencuri, malas, malas, berlaku kasar, dan segala perbuatan yang tidak tidak baik. baik. Menurut Lokacara, manusia yang dilahirkan dari neraka Ciuta memiliki ciri seperti bisu, sumbe, Bing, kuli, ayah, gila, lepra, lumpuh, dan buta. nah, itu dia. Kalian sudah perhatikan videonya ya. Oke. Sekarang silahkan kalian kerjakan LKPD-nya. Dimana ada berapa pertanyaan di dalam LKPD itu? Ada berapa? 4. Jadi kalian analisis 9 foto tersebut, terus kalian analisis yang mana yang termasuk kelahiran surga dan mana yang termasuk kelahiran neraka. Kenapa disebut kelahiran surga dan kenapa disebut kelahiran neraka ya. Kemudian kedua, ketiga, dan keempat silakan kerjakan. Kerjakan sesuai kelompoknya ya. Setelah itu kalian maju ke depan satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kerjakan. Jangan lupa tulis namanya. Ya, gantian kemarin yang udah presentasi, yang belum ya berarti ya. Siap. Ayo kerjakan. Ngomong. Ya, gimana? Bisa kelompok 1? Ada kendala? Nah, udah selesai. Kelompok 2? Udah selesai juga? Bagus. Jadi silakan untuk perwakilan kelompok untuk maju ke depan menyampaikan hasil diskusinya. Kelompok 1 silakan maju dulu. Yuk 4 orang maju. Ayo Radit. Nah, yuk. Sini nggak apa-apa, nggak ada. Sini loh. Sini Dit. Kamu dah, silakan ayo. Saya dari kelompok 1 mau menyampaikan hasil
diskusi. Diskusi kami. Ya, silakan. 1. Dari 9 gambar di atas, manakah yang tergolong kelahiran surga kita? Jelaskan. 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Karena mereka terlahir dengan kondisi cantik dan tampan. Ya, bagus. Lanjut, nomor 2. 2. Dari 9 gambar di atas, manakah yang tergolong kelahiran neraka kita? Jelaskan. Gambar 1, 2, dan 3. Karena mereka ada 3. Ya. Sebutkan ciri-ciri seseorang yang lahir dari surga dan saudara kita. Kitab Slokan Taran demikian. Ciri-ciri dari manusia yang lahir dari dalam Bapa adalah bagi yang wanita akan dilahirkan. Ya. Bagus. Untuk kelompok 1 hasil diskusinya. Kemudian kelompok 2 silakan maju. Indah, Ela dan Eva. Ayo. Yuk. Nah, siap, ayo, siap-siap. Mulai. Om Swastiastu. Anak-anak, demikian tadi hasil diskusi dari kalian. Beberapa hal yang dapat Bapak sampaikan itu pertama terkait diskusi kalian. Yang pertama, akibat dari karma pala ada 2. Jadi karma pala saat langsung ini juga yang disebut dengan prarabdha karma pala, kemudian karma pala yang kita terima setelah kita meninggal dunia atau kriyamana karma pala akan menentukan kehidupan kita yang akan datang, menentukan kita masuk surga atau neraka. Kemudian ciri-ciri orang masuk surga dan neraka. Jadi setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dalam hidup ini akan melekat pada badan halus sukma karya. Bekasnya disebut dengan karma wasana. Bekas baik disebut subha karma yang menyebabkan orang masuk surga, dan bekas buruk disebut asubha karma yang menyebabkan orang masuk neraka. Kemudian ciri-ciri surga banyak. Jadi ada cantik, ganteng, tampan. Selain itu juga cerdas, pemberani, baik hati, bijaksana, sehat lahir batin. Kemudian neraka cuta kelahirannya, ciri-cirinya dia kurang baik seperti bisu, sumbing, tuli, sakit ayan, gila, lepra, lumpuh, dan buta. Dari 9 gambar tadi, gambar 1 sampai 3 apakah mencerminkan dari neraka ciuta? Ada. Tadi ada yang apa? Cacat. Ada yang buta, ya. Gelandangan, ya, betul. Kemudian kalau gambar tadi gambar 4, 5, 6 sampai 9 apakah mencerminkan surga ciuta? Ada ya, tampan, baik hati, cantik. Nah, ya. Nah, kemudian kesimpulan. Ada yang bisa menyimpulkan? Nanti yang bisa menyimpulkan Bapak kasih hadiah. Ada yang berani? Ayo, siapa yang berani menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini apa saja? Ini loh, nggak ada yang mau. Ayo silakan. Ela berani? Iloh berani? Silakan. Ela. Oke, Ela silakan. Dan apa? Baik hati, ya. Terus, apalagi kesimpulannya? Iya, tepuk tangan untuk Ela. Yeay. Sesuai janji Bapak,
dapat hadiah. Inilah Blackpink. Tadi siapa yang Blackpinknya siapa tadi? Jenny. Jenny. Ya, terima kasih. Ya. Anak yang baik kalau dapat sesuatu berbagi dengan temannya. Jangan pelit. Oke, Ella? Ya. Jadi sekian untuk pembelajaran kali ini. Beberapa hal tadi sudah disimpulkan oleh Ella. Kemudian untuk pembelajaran kali ini menyenangkan tidak anak-anak? Menyenangkan. Iya, ada yang dapat apa tadi? Hadiah Oreo. Blackpink ya. Itulah pembelajaran kita, sangat menyenangkan. Kemudian untuk kekurangannya Bapak minta lagi yang kurang aktif silakan lebih aktif lagi, Kak Indah, Radit ya. Ya, coba untuk bersuara, jangan diam saja. Kemudian Bapak nanti ada tugas untuk kalian untuk mengerjakan lembar kerja. Jadi untuk melihat seberapa jauh kalian memahami materi yang sudah disampaikan. Seperti biasa Bapak kasih waktu sekitar 10 menit untuk mengerjakan soal. Ya. Silakan dikerjakan. Nah, ayo silakan dikerjakan. Ya. Sudah anak-anak? Silakan dikumpulkan. Bapak akan koreksi untuk Bapak lihat nilainya. Ya, terima kasih. Ya. Oke. Banyak juga ya. Jadi untuk ini nanti Bapak lihat seberapa jauh kalian memahami materi pada hari ini. Nah, kemudian untuk pembelajaran minggu depan kita masih lanjut ke materi hukum karma pala. Kita akan belajar tentang dampak akibat baik dan akibat buruk. Kemudian kita akan belajar tentang cerita tentang hukum karma pala. Jadi 2 hal, kemudian setelah itu kita ada ulangan harian. Paham? Senang hari ini? Dapat hadiah? Senang. Jadi pembelajaran kali ini dapat pesan moral yang kita dapat adalah teruslah berbuat baik. Karena itu akan menentukan kehidupan kita yang akan datang. Orang baik, orang suka berbuat baik akan masuk surga. Orang sering berbuat jahat akan masuk neraka. Jadi tolong perbanyak perbuatan baiknya. Bapak rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Mari kita tutup bersama-sama pertemuan kali ini. Nah, yuk. Ya. Kita tutup dengan mengucapkan para mas tadi. Sebelumnya dirapikan dulu bukunya. Nah, lihat ada sampah nggak di bawah-bawahnya? Ya, bagus. Sebagai anak yang rajin, tolong jaga kebersihan kelasnya ya. Baik, ayo kita tutup bersama-sama. Mari kita tutup anak-anak pertemuan hari ini dengan mengucapkan para mas Santi, Om Santi 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 Om Satyam Eva Jayate Jaya. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita.